Salam sehat, sahabat Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, pengobatan, serta penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Raga Zenta. Salam sehat, sahabat Zenta. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit, tapi bukan penyakit bagian ke-6, yaitu sakit perut. Sakit perut muncul dengan berbagai cara dan mempunyai banyak penyebab yang berbeda. Kita harus menentukan letaknya, radiasi, keparahan, karakter, frekuensi, durasi, faktor pemicu, dan yang mengurangi gejala, dan gejala lain yang berhubungan. Sakit perut dapat dikenali penyebabnya berdasarkan lokasi dan karakteristik sakit yang timbul. Perut adalah organ yang berongga, jadi di dalamnya terdapat bermacam-macam organ yang terletak pada posisinya masing-masing. Pada perut, sebelah kanan di bagian atas terdapat organ hati, kandung empedu, ginjal, usus kecil, dan usus besar. Sedangkan pada sebelah kanan di bagian bawah terdapat usus besar, usus buntu atau appendix, saluran kencing, dan khusus pada wanita terdapat saluran indung telur. Sakit perut yang hebat dan mendadak kadang merupakan gejala yang sering membawa pasien datang ke unit gawat darurat, dan merupakan keluhan utama yang paling sering ditemukan pada pasien dengan kasus pembedahan pada gangguan perut. Dalam kondisi tertentu, dan jarang sakit perut yang menyebabkan komplikasi yang serius, bahkan hingga kematian, jika diagnosis dan terapi yang tepat terlambat diberikan. Sakit perut dapat berupa nyeri visceral maupun nyeri somatik, dan dapat berasal dari berbagai proses pada berbagai organ di rongga perut atau di luar rongga perut, misalnya di rongga dada. Nyeri visceral adalah nyeri yang berkaitan dengan organ dalam tubuh yang terasa samar-samar tetapi kerap muncul. Sedangkan nyeri somatik dideskripsikan sebagai nyeri yang tajam dan umumnya dapat dilokalisasi. Sementara definisi penyakit akut adalah gejalanya muncul secara tiba-tiba dalam waktu singkat dan biasanya merupakan indikasi penyakit yang serius. Sementara penyakit kronis istilahnya digunakan untuk menggambarkan suatu penyakit yang biasa diderita dalam kurun waktu lama, biasanya lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Penyebab sakit perut terdapat banyak sekali, di antaranya saluran cerna, yaitu sakit abdomen non-spesifik, appendicitis, obstruksi usus halus dan kolon, perforasi pada peptic ulcer, hernia incarcerata, perforasi usus atau divertikulitis. Selanjutnya pada hati, limpa, dan empedu, bisa akut koloistisis, akut kolangitis, abses hepat, hepatitis akut, limpa yang trauma atau rusak. Pada pankreas bisa berupa akut pankreatitis. Pada saluran kemih bisa berupa kolik ginjal atau akut pyelonephritis. Pada organ ginekologi bisa akut salpingitis, kehamilan ektopik yang ruptur. Pada pembuluh darah bisa akut ischemic colitis, mesenteric thrombosis. Pada peritoneum bisa abses intraabdominal, peritonitis tuberkulosis. Sementara pada retroperitoneum bisa pendarahan retroperitoneum. Berbagai macam penyakit umum perut. Yang pertama, asam lambung.
Munculnya asam terjadi ketika asam lambung bereaksi ketika Anda tidak makan apa-apa untuk waktu yang lama. Enzim asam dalam perut akan menjadi kuat dan segera setelah Anda makan, asam lambung akan menghabisinya dalam tanda petik dan membuat makanan naik. Cara terbaik untuk melakukan reflux asam adalah dengan mengkonsumsi susu dalam keadaan suhu kamar. Yang kedua, kembung. Gas tidak lain hanyalah udara berat yang diproduksi saat mencerna makanan berserat berat seperti kubis. Perut akan terasa seperti ditarik dan mungkin juga membuat jantung terasa seperti terbakar akibat gas. Solusinya adalah Anda dapat melakukan gerakan Pavana Muktasana, yaitu sebuah gaya yoga yang akan membuat Anda buang angin. Atau cara lainnya, minumlah banyak air untuk mencairkan gas. Yang ketiga, ulkus lambung. Ketika waktu makan menjadi sangat tidak teratur, enzim asam akan mengikis lapisan perut. Hal ini menyebabkan rasa sakit parah dan rasa terbakar di perut. Obat-obatan dapat mengontrol tukak lambung, tetapi mereka selalu bisa kambuh. Jadi, aturlah jadwal makan Anda setiap 2 jam sekali. Nomor 4, diare. Diare biasanya terjadi ketika Anda makan makanan yang mentah atau tidak higienis. Hal ini membuat perut Anda memberikan jalan yang terlalu mudah, feses, untuk keluar. Solusinya adalah dengan mengkonsumsi pisang mentah yang besar untuk mengencangkan pergerakan usus, atau bisa juga dengan mengkonsumsi Oralit. Yang kelima, sembelit. Ketika Anda makan makanan yang mengandung terlalu banyak protein dan karbohidrat, namun seratnya sedikit, feses akan menjadi keras. Ini mungkin akan menyebabkan susahnya buang air besar selama berhari-hari. Hal ini akan membuat nafsu makan menurun dan menyebabkan sakit perut. Solusinya adalah minumlah susu dan pepaya dalam menangani kasus sembelit. Yang keenam, intoleransi laktosa. Beberapa manusia dewasa tidak memiliki enzim untuk mencerna susu yang disebut laktosa. Sehingga ketika mengkonsumsi susu atau produk turunan susu akan menyebabkan gangguan pencernaan. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan di sini adalah menghindari semua produk susu dan turunannya. Yang ketujuh, cacingan. Kadang-kadang cacing dapat masuk ke perut kita dari makanan yang tidak higienis atau yang terinfeksi. Seperti di dalam daging, jika tidak diproses dengan benar bisa saja mengandung cacing. Cacing akan menyebabkan sakit perut dan di daerah anus akan terasa gatal. Anda perlu mengambil obat cacing untuk segera menyingkirkan gejala ini. Yang kedelapan, irritable bowel syndrome. Bila Anda memiliki gangguan pencernaan kronis dan sakit perut, maka bisa jadi Anda memiliki sindrom iritasi usus besar. Dan sejauh ini, daya pencernaan mungkin akan berkurang secara signifikan. Karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan, Anda harus benar-benar waspada dengan apa yang Anda makan. Selain itu, gangguan pencernaan seperti sakit perut akibat mengkonsumsi makanan yang sangat berat atau pedas dapat membuat perut tak sanggup mencernanya. Saat hal itu terjadi, Anda dapat mengambil Jaljira, yaitu air jintan hitam dicampur dengan garam untuk memudahkan pencernaan Anda. Yang kesembilan, heartburn. Heartburn terjadi ketika bagian perut dan biasanya sampai dada terasa seperti terbakar. Hal ini terjadi karena asam lambung naik ke kerongkongan. Segera atasi dengan mengkonsumsi obat heartburn agar kondisi tidak bertambah parah. Selain itu, jangan langsung berbaring setelah makan.
Tunggu setidaknya 3 jam setelah makanan masuk ke dalam usus. Yang ke-10, sakit haid. Pada wanita, beberapa di antara mereka merasa sakit di bagian perut ketika sedang haid. Jika hal ini terjadi, Anda bisa mengompres perut dengan air hangat, memperbanyak konsumsi susu, dan makan makanan yang mengandung magnesium serta zat besi untuk mengganti nutrisi yang hilang dari darah. Yang ke-11, batu empedu. Batu empedu terbentuk di kandung empedu. Batu-batu ini menyebabkan pembengkakan dan memblokir saluran usus sehingga timbul sakit. Sakit batu empedu cenderung menyerang sisi kanan perut bagian atas, terutama setelah makan makanan berlemak karena memicu kandung empedu berkontraksi. Yang ke-12, pankreatitis. Peradangan pankreas bisa menyebabkan rasa sakit terbakar di perut bagian atas atau tengah. Beberapa orang bahkan ada yang merasa linu sampai ke punggung. Biasanya orang bersandar ke depan atau berbaring telentang untuk mengurangi rasa sakit dan meredakan sakit, mual, dan muntah. 13. GERD, Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD, menyebabkan sakit di perut atas dan dada bagian bawah atau sakit di ulu hati. Penyebabnya adalah katup yang memisahkan perut dari kerongkongan lemah, sehingga makanan dan asam lambung bisa naik ke atas. Mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau jenis makanan berlemak bisa memperburuk keadaan GERD. Ke-14, efek samping obat. Bifosfonat oral yang berguna membantu mempertahankan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis bisa menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit di esofagus. Sedangkan obat sakit yang dikenal NSAID seperti ibuprofen dan aspirin bisa juga menyebabkan pembengkakan di lapisan lambung. Yang ke-15, radang usus. Peradangan ini terjadi di kantong yang membentuk di lapisan usus, biasanya di usus besar. Gejalanya berupa kram di perut bagian bawah. Solusinya adalah dengan diet tinggi serat bisa membantu meredakan radang usus. Ke-16, endometriosis. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel dari dinding rahim yang tidak tumbuh di tempatnya. Biasanya ditandai dengan sakit, pendarahan tidak teratur, dan infertilitas. Endometriosis sulit didiagnosis dan seringkali membutuhkan rujukan dokter kandungan dan USG bagian panggul. 17. Radang usus buntu. Radang usus buntu lebih sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Biasanya dimulai dengan rasa sakit di bagian perut tengah dan terus berkembang ke bagian kanan bawah perut. Jika tidak dihilangkan, bisa pecah dan berpotensi mengancam kehidupan seseorang. Ke-18, stres. Stres bisa menyebabkan sakit kepala, tekanan darah tinggi, insomnia, dan masalah sakit di bagian perut. Selain itu, depresi telah dihubungkan dengan masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar. Depresi bisa menyebabkan perut sakit, tapi rasa sakit di perut dengan ciri khas yang konstan. Yang ke-19, keracunan makanan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh keracunan makanan akibat virus atau bakteri. Biasanya menyebabkan sakit perut yang disertai dengan diare dan muntah. Dalam kasus yang jarang, keracunan makanan bisa berakibat serius dan fatal. Yang ke-20,
kolera. Penyakit perut satu ini disebabkan oleh virus bernama Vibrio cholera. Kolera juga dikenal sebagai penyakit muntaber. Bila perut ditekan, maka akan terasa sakit di perut bagian bawah dan diikuti kejang pada otot perut. Perasaan mual dan mau muntah biasanya datang setelah mengalami diare. Solusi pertama mengobati kolera adalah dengan minum garam oralit. Bila cairan tubuh yang hilang sangat banyak, maka diperlukan cairan infus. Yang ke-21, disentri. Disentri merupakan salah satu jenis diare akut dan timbul mendadak. Umumnya dialami anak usia balita. Adapun penyebab disentri adalah infeksi kuman Shigella dan parasiti atau disentri amuba. Penyakit perut satu ini terjadi karena radang usus, terutama usus besar, yang bermasalah atau terganggu, sehingga menghasilkan diare berat yang mengandung lendir dan atau darah dalam feses. Lokasi sakit perut dan kemungkinan penyebabnya. Kanan bagian atas. Kemungkinan yang mengalami gangguan adalah organ-organ yang terletak pada bagian kanan atas, yaitu gangguan hati, radang pada kandung empedu akibat adanya batu, serta kadang-kadang bisa terjadi radang usus kecil. Sakit kantung empedu mempunyai sifat sakit hebat, tetapi konstan. Sakit kuadran kanan atas atau epigastrik dan sering memburuk setelah makan makanan yang berlemak atau fatty foods. Tetapi, kalau tempat sakit berada agak di tengah dan rasa sakitnya sampai menembus ke belakang, kemungkinan gangguan ginjal, kolik renal, atau gangguan disebabkan gangguan ginjal. Sakit kolik pada sudut tertentu pada bagian ginjal yang akan terasa sakit apabila ditekan menjalar ke bagian panggul. Khasnya, pasien tidak dapat menemukan posisi yang dapat mengurangi sakit. Namun, pada kolik ginjal dapat juga terjadi di bagian sebelah kiri, iskemik usus atau usus yang rusak, sakit bersifat tumpul, hebat, tetap atau konstan. Sakit abdomen kuadran kanan atas yang meningkat saat makan. Sakit pada bagian kiri atas perut. Kolik renal atau gangguan sakit disebabkan gangguan ginjal. Sakit kolik pada sudut tertentu bagian ginjal yang sakit bila ditekan menjalar ke panggul. Khasnya, pasien tidak dapat menemukan posisi yang dapat mengurangi sakit. Namun, pada kolik ginjal dapat juga terjadi di bagian sebelah kiri. Sakit ulkus peptik dengan ciri-ciri sakit bersifat tumpul, sakit terbakar atau burning di epigastrium. Khasnya episode malam, membangunkan pasien dari tidur, diperparah oleh makan dan kadang-kadang dikurangi dengan minum susu atau antasida. Bagian kanan bawah. Penyebab yang paling sering adalah radang dari usus buntu atau appendicitis. Kemudian, penyebab lain yang cukup sering adalah infeksi saluran kencing, atau pada wanita patut dicurigai adanya radang saluran indung telur, infeksi usus halus, atau usus besar. Untuk membedakan antara usus buntu dengan infeksi saluran kencing, yaitu pada usus buntu, gejala yang menyertai adalah demam. Bisa juga disertai rasa mual sampai muntah, dan kadang bisa juga disertai diare. Biasanya sakit yang timbul kuat sekali sampai si penderita selalu membungkukkan badannya
karena menahan sakit di bagian perut kanan bawah. Sedangkan pada infeksi saluran kencing, biasanya adalah sering kencing, rasa sakit bila kencing, juga rasa perih pada waktu kencing. Juga disertai demam tinggi dan rasa mual dan muntah. Sakit kolon tampilannya kadang-kadang sakit, dapat berkurang sementara oleh defekasi atau flatus. Sakit perut bagian tengah atas. Bila Anda mendadak merasa sakit di daerah ulu hati, disertai rasa mual dan rasa kembung, kemungkinan besar Anda menderita gastritis, dispepsia, atau gangguan lain pada lambung. Yang pertama, gastritis adalah sakit pada bagian lambung. Jadi kurang lebih artinya sama saja. Arti gastritis sebenarnya adalah terjadinya proses radang pada lambung. Yang kedua, dispepsia adalah rasa tidak nyaman pada perut bagian atas karena masalah asam lambung atau sakit MAH. Yang ketiga, penyebab lain adalah sakit pankreas. Lokasi di sekitar epigastrium atau perut bagian tengah, menjalar ke punggung, membaik saat duduk dan posisi condong ke depan. Yang keempat, obstruksi usus halus. Biasanya sakit kolik sentral yang berhubungan dengan muntah, distensi, dan konstipasi. Selanjutnya, sakit perut bagian tengah. Yang pertama, sakit kandung kemih. Biasanya sakit difus yang hebat di regio suprapubik. Yang kedua, sakit prostat. Tampilannya sakit tumpul yang dirasakan di abdomen bagian bawah, rektum, perineum, atau paha anterior. Yang ketiga, sakit uretra. Sangat bervariasi mulai dari ketidaknyamanan hingga sakit tajam yang hebat yang dirasakan pada ujung akhir uretra atau ujung penis pada pria, dan semakin sakit saat mengeluarkan air kencing. Bila sangat parah, sehingga pasien akan berusaha menahan kencingnya, maka dapat menimbulkan masalah baru. Sahabat Zenta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai penyakit, tapi bukan penyakit bagian ke-6, yaitu sakit perut. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta, yang membahas mengenai kesehatan, pengobatan, dan penyakit. Salam sehat selalu.